Oke, kita akan mulai pembelajaran PKWU hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji milik Allah, kita akhirnya bisa bertemu kembali dalam pembelajaran PKWU hari ini Selasa 9 Maret 2021 di dalam materi karakter wirausahawan. Ya, kita akan belajar hari ini karakter-karakter atau sifat-sifat pengusaha. Namun sebelumnya sambil menunggu teman yang belum masuk, kita akan sharekan biasa hal-hal yang berkaitan dengan Indonesia, ya. Karena pelajaran PKW ini berkait dengan cinta tanah air, maka alangkah baiknya kalian mencintai tanah air. Akan saya putarkan satu tayangan, ya. Ya, saya putarkan satu nusa, satu bangsa dengan Kapolsek. Ya, silakan di. Iya, Indonesia satu nusa, satu bangsa, ya.
Bahkan di dalam Sumpah Pemuda ditambah dengan satu bahasa. Jadi kita ini Indonesia, kita satu, kita harus punya tujuan satu, memajukan harkat dan martabat Indonesia. Pelajaran PKWU juga didorong untuk membentuk para pengusaha muda yang cinta tanah air, yang mampu berkompetisi di era global, bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain. Kita adalah bangsa yang besar. Ayah sudah pernah menyebutkan kita punya 17.000 pulau. Hutan kita adalah paru-paru bumi. Warga dunia ini sangat butuh pada Indonesia. Sepertiga oksigen disumbang oleh hutan Indonesia. Yang ini perlu kita jaga. Tempat-tempat wisata kita sangat memiliki sumber daya yang bagus, bukan hanya secara visual, tapi juga kita bisa manfaatkan untuk menjadi barang-barang pakai atau barang-barang hias yang kita bisa jual. Ya, belum lagi sumber daya plasma lumpah seperti flora dan fauna. Ya, hal yang paling mengena, mungkin yang paling bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari saja. Yang ayah pernah cerita bahwa cupang sekarang sudah bisa ekspor ke negara lain. Ini adalah potensi ya. Barang-barang kita karya-karya tradisional, barang-barang yang dibuat secara industri rumah tangga, homemade ya, atau buatan tangan, itu mereka disukai oleh orang-orang di luar negeri. Di luar negeri, orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, bule-bule itu nyari meja-meja jati karya orang Indonesia, ya, karena kayunya yang bagus, kemudian cara pembuatannya yang masih tradisional. Belum lagi kain tenun, songket, ya, ini memiliki kekayaan yang bisa kita jual. Sekali lagi, bukan hanya jual di produk lokal, tapi juga internasional. Ya, banyak teman-teman kawan seumuran kalian sekarang sudah mulai berbisnis, menggali kekayaan potensi Indonesia, lalu kemudian ditawarkan melalui sosial media. Sekarang pemasaran gampang, ya, ada sosial media, dan itu juga bagian yang akan kita pelajari nanti di kelas 11, bagaimana melakukan pemasaran secara online. Pelajaran kewirausahaan sekali lagi mendorong kalian untuk menjadi pengusaha-pengusaha sukses, karena 270 juta penduduk Indonesia nggak mungkin semua jadi pegawai negeri, nggak mungkin juga jadi TNI dan Polri atau bekerja di sektor-sektor pemerintah maupun swasta. Salah satu alternatif dan bahkan yang menjanjikan adalah menjadi pengusaha, jadi pebisnis. Ya, bahkan kalau kita melihat di masyarakat aja, yang terkenal itu siapa? Kadang-kadang malah pengusaha. Siapa yang tahu Pak Camat? Siapa namanya Pak Camat? Pak Camat Ranca Ekek. Banyak yang nggak kenal. Tapi kalau saya sebutkan satu nama Al-Masum, itu pengusaha, pasti pada tahu. Ya. Minimal SPBU-nya tahu, banknya, gitu ya. Kemudian lokasi itu. Karena biasanya di dalam satu daerah yang maju dan terkenal itu biasanya para pengusaha. Apalagi kita sebagai muslim, ya, bahwa Rasulullah itu pengusaha. Dari sejak 14 tahun belajar berbisnis, belajar berdagang ke Syam, membawa produk-produk dari mana-mana. Rasulullah itu luar biasa, pengusaha yang luar biasa. Sampai mas kawinnya aja, ini pedagang, ya, pengusaha, ya. Rasulullah itu mas kawinnya sampai 100 unta. 100 unta. Siti Khadijah istri pertamanya itu dikasih mas kawin 100 unta. Ayah pernah menghitung 100 unta itu kira-kira berapa? Itu 5 miliar hari ini. Itu ayah lah, ayah nama menikah mas kawinnya 5 miliar. Kilogram itu lebih bisa agung, ya kan? Mas kawin kilogram emas sudah berbangga. Nah, ini sekali lagi salah satu peluang bagi kita. Sekali lagi, kita mah banyak yang bisa kita jual dan tinggal keberanian. Biasanya gengsi. Kalau berdagang ada gengsi, ada malu, gitu ya. Nah, makanya musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Karakter, sifat-sifat yang ada di dalam diri kita
yang baik itu harus diangkat, yang jelek-jeleknya dibuang. Ulah isinan, gaya anu maju karena isin gaya. Ya. Kita bisa maju, bisa sukses kalau kita punya keberanian dan punya karakter-karakter atau sifat-sifat seperti pengusaha. Baiklah, kita akan masuk ke materi bagaimana karakter pengusaha yang sebenarnya itu akan saya tampilkan dalam slide berikut. Ya, ini nanti di screenshot. Untuk minggu ini tidak ada tugas ya. Minggu ini tidak ada tugas, jadi tidak usah mengumpulkan tugas kecuali mereka yang belum mengumpulkan Pinbros kemarin, yang Pinbros 1, 2, dan 3. Nah, hari ini minggu ini cuma belajar, kita belajar, nanti ada absensi, kalian menjawab tugas yang ada di absensi. Baiklah, silahkan disiapkan catatannya. Kemudian kalau bisa di screenshot, jangan keluar dulu. Silahkan dilihat ciri dan watak atau karakteristik wirausaha. Ada 6. Ya, yang pertama percaya diri. Nah, berarti percaya diri itu yang tadi punya keteguhan, teguh, babarian. Kalau memang niatnya bahwa kamu mau berbisnis sepatu dan sepatu itu kamu pelajari adalah bisa menghasilkan uang, ya sudah di sepatu. Saya enggak, saya mau bisnis Japati, merpati, saya senang merpati. Wah, jangan hanya sekedar hobi. Coba bawa hobi itu sekarang ke wirausaha. Ya, dengan kepercayaan diri yang penuh. Ya, jadi yang pertama sifat atau karakter wirausaha yang pertama yang harus dimiliki adalah percaya diri. Kepercayaan diri yang teguh. Ya, kemudian tidak ada ketergantungan. Jadi ketidaktergantungan itu jangan sampai mengerjakan bisnis kita itu harus dibantu oleh orang lain. Tidak, kita wujudkan dari modal, kemudian produksi sampai nanti pemasaran, nggak usah tergantung sama orang lain. Nah, kemajuan itu nanti untuk kita. Jadi artinya kita yang berjuang. Kemudian memiliki kepribadian yang mantap, ya, tidak punya keraguan, gitu. Kemudian punya optimisme. Sifat yang kedua yang harus dimiliki adalah ini nih. Bisnis itu atau wirausaha itu berorientasi pada tugas dan hasil. Jadi harus ada hasilnya. Jangan jualan tapi nggak mikirin hasilnya, nggak dihitung kira-kira ini untungnya bagaimana. Gimana caranya untung? Kalau ada pesaing, misalkan kita jualan lakar, tapi ada lakar yang lain, gimana caranya lakar kita lebih laku daripada mereka? Jadi salah satu ciri yang lain yang bisa mendukung pada orientasi hasil adalah ini nih, originalitas ya. Jadi beda dari yang lain, itu penting. Kemudian sekali lagi nomor 2 itu wataknya bisa kelihatan dari kebutuhan untuk berprestasi. Jadi selalu ingin berprestasi, harus punya modal itu ya. Kalau mau jadi pengusaha harus punya di dalam jiwa itu saya harus berprestasi gitu. Namun diadu futsal ulah hayang draw, ketika ketinggalan skor misalkan 0-1 kudu dibalas, kudu jadi 2-1 begitu. Kalau bermain musik harus berprestasi juga sama. Berprestasinya gimana? Ya itu tadi, kita harus menciptakan bagaimana caranya orang mengenal bahwa kita bisa bermain musik, bisa menunjukkan musik yang berbeda, yang bagus, yang enak buat orang lain. Ya, ayah suka ngasih contoh berorientasi hasil itu ya, artinya itu tadi segala usaha dagang yang atau wirausaha yang kita lakukan itu harus menghasilkan untung. Jangan hanya jualan tapi nggak mikirin untungnya. Kemudian tekun dan tabah. Di sini ada tekun dan tabah. Jadi kalau ada hambatan, telah belum laku atau belum ada yang naik, dia akan tekun terus untuk menawarkan, kerja keras, punya motivasi yang bisa mendorong kuat,
kemudian energi. Jadi energi itu artinya apa? Sehat gitu. Jadi bangun pagi-pagi, bangun subuh, sholat subuh, mandi, olahraga, biar kita energi. Terus pikirannya juga pikirannya inisiatif, selalu memikirkan inisiatif, punya apa? Dan ini hanya bisa diperoleh dengan bangun subuh. Kalau yang bangun siang itu ya udah matahari bersinar baru bangun, biasanya kulet. Ya. Makanya yang bagus cepat tidur, cepat bangun. Jadi jangan begadang, cepat tidur. Kalau mau maju, mau wirausaha, jadi wirausaha sukses, menjaga istirahat itu tidur yang cukup. Jadi cepat tidur, cepat bangun. Sudah bangun, mandi yang paling baik kan itu mandi subuh itu. Jam 3, jam 4 itu sehat tuh. Kalau mau badan kuat, tidak kena penyakit, coba biasakan mandi subuh. Kemudian setelah itu belajar juga di subuh. Banyak orang-orang hebat karena kebiasaan itu. Kemudian nomor 3, berani mengambil risiko. Nah ini karena kadang-kadang ada tantangan ya ketika bisnis ini. Bisnis ini ada peluang. Misalkan ada orderan atau pesanan sampai melebihi modal yang kita miliki. Kita punya modal misalkan cuma 100.000, tapi ini ada orderan 500.000 atau 1 juta. Ini bagaimana nih? Kadang orang-orang banyak yang kalau pengusaha tidak sukses, nggak diambil. Padahal justru kesempatan mau order pesanan yang banyak itu diambil. Makanya salah satu ciri seorang pengusaha adalah berani mengambil resiko gitu. Jualan selama ini misalkan di dangdur, jualan di dangdur atau di rancake kelas gitar gitu. Tiba-tiba ada tawaran dari orang karena bisnisnya misalkan bisnis seblaknya enak, betul mah seblak ceker, iya seblak bagong, seblak tulang, betul mah seblak teh ceker, bikin seblak berbeda, seblak bagong, naon bagong itu maksudnya seblak tulang badan, demi ayat tulang sapi. Nah, jadi seblaknya beda tiba tuh, namun seblaknya sama, seblak ceker, terakhir meser. Nah, masalah seblak, kamu seblak tadi misalnya jualan seblak bagong biar orang rada aneh ya seblak bagong naon cenah, padahal maksudnya mah seblak dikasih balung sapi. Lalu ada tawaran, wah selama ini jualan di Rancake ada tawaran, mau nggak buka di Bandung? Wah, kan Bandung artinya kota besar, ini peluang. Jangannya orang kadang-kadang nyerah, orang nggak mau bisa orang dagang di kampung dagang di daerah ketika ditawari buka di kota besar di Bandung, di Jakarta, nggak berani buka. Padahal harusnya orang yang berwirausaha dia harus berpikir maju. Setelah step pertama, jualan pertama misalkan di kampung, hanya ke orang-orang kampung, gimana caranya sekarang keluar kampung. Sudah luar kampung, gimana caranya membuka cabang-cabang yang lain. Nah ini adalah salah satu contoh daripada karakter yang harus dimiliki di dalam sikap nomor 3, yaitu berani mengambil resiko atau pengambil resiko. Jadi itu seorang wirausaha sukses itu salah satunya selain percaya diri, kemudian selalu berorientasi hasil atau tugas dan berani mengambil resiko. Kemudian yang keempat itu jiwa kepemimpinan, memiliki jiwa kepemimpinan. Jadi mampu mengatur orang lain, berani mengatur orang lain. Makanya kalau misalkan contoh belajar berkelompok, ketika ditunjuk siapa ketua kelompoknya, kamu harus mau. Karena ini belajar menjadi pengusaha sukses. Ya, siapa yang mau jadi pemimpinnya? Saya begitu. Karena doa orang tua kalian juga sama. Doa kalian, orang tua kalian di dalam sholatnya selalu berdoa, Rabbana hablana, ya Allah berikan kepada kami min ajwajina, dari pasangan kami, wa zurriyatina, dan dari keturunan anak kami qurrata a'yun, ya, penyejuk jiwa, penyejuk mata itu.
Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan dijadikan dari anak-anak kami itu imama. Wa ja'alna lil muttaqina imama, yaitu anak-anak dari orang-orang yang takwa dan para pemimpin. Jadi orang tua kita itu sendiri mengharapkan di dalam doanya setiap sholat untuk Nabi, untuk Asep, berharap anaknya itu jadi pemimpin. Ya, juga sama Khairul Anas juga didoakan oleh mama itu untuk jadi pemimpin. Ya, kemudian yang berikutnya adalah keoriginal, keaslian. Jadi lamun original kan maksudnya beda ti batur. Kita harus berbeda dari orang lain. Makanya itu harus terlihat di dalam karakter. Misalkan karakter duduk, karakter berjalan, karakter berpakaian. Kita agak sedikit beda dari orang lain. Kalau orang lain kerudungnya, masangnya begitu, berani bikin beda sendiri gitu. Itu originalitas. Kemudian tulisan juga, belajar tulisan itu jangan nurut oleh batur. Batur hurufnya gitu. Kita coba beda, bikin beda. Contoh aja ini originalitas ya, saya mau sombong sedikit. Padahal sebenarnya nggak boleh sombong ya. Ya mau takabah berenang. Tanda tangan contoh. Tanda tangan saya itu berbeda dengan orang lain. Orang lain kalau tanda tangan biasanya apa? Tanda tangan itu biasanya apa? Nama kan? Kebanyakan nama. Terus apalagi? Ya biasanya simbol-simbol lah ya. Tapi kebanyakan nama. Kalau saya enggak, angka apa tanggal lahir saya. Saya merasa bahwa tanda tangan saya yang didasarkan atas bukan nama saya, tapi tanda tangan. Jadi tanda tangan saya 310573. Saya lahir tahun 73, sudah tua saya. Tapi mohon maaf, saya bangga dengan tanda tangan saya. Kenapa? Karena beda di batur. Batur kok biasa tanda tangan teh nama, saya mah itu tanggal lahir. Nah, itu originalitas. Boleh. Jadi kalau saya sih sebetulnya kalau tidak ada aturan dan undang-undang ya, berpakaian seragam atau berdandan itu juga saya suka dengan orang-orang yang berbeda sedikit gitu dari yang lainnya, dari tatanan rambut misalkan cukup mohe ya kan, atau apa yang cuts itu habis itu, coba gaya yang lain tapi enak dan dilihat gitu ya, itu penting. Makanya saya biasanya suka melihat untuk memperhatikan apakah punya karakter originalitas atau keorisinalan. Saya bisa melihat dari tugas-tugas kalian. Ini ada yang bagus. Biasanya yang bagus itu kan yang beda. Yang bagus itu yang beda. Lama anu sarua apa temen nari gitu loh. Biasanya saya nggak kasih nilai terlalu bagus, justru yang saya nilai bagus kalau mereka yang punya originalitas yang berbeda. Nah, wataknya bisa dilihat orang pengusaha yang memiliki originalitas itu dia dua. Kalau tidak inovatif, dia kreatif. Inovatif itu kemarin sudah kan, yaitu memunculkan sesuatu yang baru yang belum pernah ada, gitu. Memunculkan sesuatu yang baru yang belum pernah ada, gitu. Tapi namun kreatif memunculkan sesuatu yang baru tapi dari yang sudah ada, gitu. Contoh misalnya tadi orang lain jualan seblaknya seblak ceker, kamu seblak keju, itu inovatif atau kreatif? Ini sekali lagi bicara seblak ya. Orang lain jualan seblak kan banyak tuh seblak. Nah kamu jualan juga seblak, tapi seblak apa? Kamu seblak keju misalkan. Itu inovatif atau kreatif? Nah yang seperti itu namanya kreatif karena memunculkan dari yang sudah ada. Tapi misalkan ini kamu jualan teh misalkan kerupuk biji salak. Pernah dengar nggak? Nggak pernah ada kan? Tapi ternyata ada, misalkan kamu bikin kerupuk arum manis dari buah arum manis bikin kerupuk. Nah, mungkin sudah ada itu ya. Tapi kalau yang ada apa? Misalkan bikin makanan dari kulit pisang.
Kan kulit pisang dipicen. Nah, karena banyak di kita diolah. Udah Indonesia itu ya luar biasa. Saya kalau jalan-jalan ke luar kota, ternyata tanaman yang selalu ada aja di mana-mana. Kamu juga sama, mungkin main ke Pangandaran, main ke Jakarta, cau. Itu cau berlimpah. Masya Allah, Allah kasih kita banyak cau, gitu ya, pisang. Nah, pisang ini bukanlah benar-benar ya, kita baru makan bijinya, bukan bijinya, makan dagingnya aja, belum yang diolah yang lain. Coba misalkan ini kulit pisangnya dibikin jadi apa? Kayaknya susah kalau dibikin makanan diolah, misalkan jadi satu benda kerajinan, dikeringkan, lalu dibuat satu karya hiasan, misalkan untuk di ruang tamu, itu kulit pisang, atau dibikin karya lukisan, ditempel. Itu inovasi namanya itu. Jadi inovasi naon memunculkan sesuatu yang berbeda dari yang tidak ada. Jadi memang tidak ada selama ini. Ya, yang terakhir adalah karakternya berorientasi ke masa depan. Ya, berorientasi ke masa depan. Artinya pandangannya ke depan. Tidak untuk hari ini. Jadi kayak ayah selalu mengajarkan, hiduplah untuk masa depan. Coba bayangkan belajar hari ini bukan untuk pacar kamu yang sekarang, bukan. Kamu belajar, kamu bekerja keras untuk calon suamimu atau calon istrimu kelak yang akan membahagiakan kamu. Ya, ulah terkabogoh, enak teh. Jadi kalau mau terkabogoh atau ke diri sendiri ayeuna itu tidak berpikiran masa depan. Pengusaha anu sukses berpikiran masa depan. Gitu. Kajian kebobogohan ayeuna, yang penting dia berjuang untuk masa depan. Karena ketika nanti masa depan dia sukses, misalkan jadi pengusaha yang sukses, dia punya limosin, dia punya rumah di sana, dia bisa pilih wanita manapun. Itu. Tapi kalau misalkan ayeuna berorientasi ke kabogoh ayeuna, berorientasi untuk kehidupan yang sekarang saja, pacar kamu itu bisa kasih apa? Ya kan? Laki-laki yang ada di sini tuh mereka paling dibekalkan ke orang tua 10.000. Tapi lelaki nanti 10 tahun ke depan, calon suami-suami kamu itu luar biasa, uangnya bukan cuma 10.000. Jadi ulah waka bobogohan ayeuna, kasetna belum maksimal eta. Gantengna baru 30%. Kalau mau lelaki yang keren itu tunggu 10 tahun lagi ke depan. Sekarang kan 15-16 ya. Usia 26, laki-laki ganteng eta. Ganteng teh naon? Selain badannya sudah bagus, sudah kaset, dan dia punya pekerjaan. Sudah punya pekerjaan, dia punya hasil, ya. Oke, jangan lupa ini di screenshot. Materinya cuma segitu. Jadi watak atau karakter daripada wirausahawan adalah yang pertama apa? Percaya diri. Kemudian yang kedua berorientasi pada hasil. Itu disingkat aja, jangan berorientasi pada tugas dan hasil. Berorientasi hasil. Nomor 2. Kemudian yang ketiga berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko. Kemudian punya jiwa kepemimpinan. Lama 17 Agustusan udah jadi anggota, jadi ketua sekalian gitu. Kalau di kelas jadi KM. Kalau ranking jadi ranking 1, begitu itu. Kemudian punya originalitas, beda tidatur. Kemudian yang keenam berorientasi ke masa depan. Jadi mikirnya untuk masa depan. Anak-anak sekalian, saya akan sharekan absensi ya. Silakan sampai nanti absensi dipikirkan kira-kira mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan boleh ditanyakan. Mana chattingnya? Masya Allah. Ada pertanyaan, silakan yang mau nanya. Absensinya sudah ada di chat ya, silakan di absen.
diisi absensinya, kemudian diisi juga ada yang harus dijawab di dalam, kemudian tidak ada tugas untuk Sabtu ini ya, jadi tidak usah mengumpulkan tugas di Sabtu ini kecuali mereka-mereka yang tugasnya belum. Nah, saya kembali tayangkan, silahkan sambil ngisi absen. Di situ ada yang harus jawab. Ada pertanyaan, Khairul Anas? Anas, ada yang bertanyakan? Asep tadi, Muhammad Rizki ada yang bertanyakan? Tidak, ya gampang ini saya ngapain kan? Dengan karakter pengusaha sukses, sifat-sifat karakter teh. Sifat, kamu punya sifat ya? Ada kan sifatnya, ada sifat yang pemalu, berarti tidak percaya diri. Lawannya percaya diri itu tuh pemalu, sinan, ondenya, galau, lebay, itu tidak percaya diri. Percaya diri aja, Pak. Kenapa harus galau? Ya, yakin bahwa kita bisa menyelesaikan masalah. Kasus saya pasti selesai. Karena kalau kita belajar di dunia, ya di dunia pengalaman ayah sudah hidup 50 tahun. Masalah itu berat ketika dijalani, tapi nanti mah jadi kenangan dong. Setiap masalah itu semua ditinggalkan. Seperti kita sering dengar masalah di SD, bahwa pernah bertengkar pasti kan dengan teman SD. Apa masalah sekarang? Kan tidak. Akhirnya itu jadi kenangan bahwa itu tuh mana nggak boleh dan kurang gara-gara nempetin korong kayak pipi, gara-gara main ucing-ucingan tuh bajakan. Itu kan tinggal kenangan. Jadi kalau menghadapi masalah santuy saja, karena masalahnya pasti selesai. Di dunia itu kulludain dawa'un, setiap penyakit ada obatnya, termasuk penyakit hati. Galau, lebay, sedih, segala macam, udah jangan terlalu dipikirin, pasti selesai. Yang penting sekarang bagaimana kita berpikir untuk berorientasi ke masa depan. Ayeuna mah urang jajan di bakalan kusi mama sakeni makan sedikit, anak-anak udah jangan dipikirin. Sekarang mah mikirnya gimana caranya ke depan. Mungkin di masa depan saya mah pengen punya rumah, saya pengen punya uang, saya pengen selalu makan enak, saya pengen bisa beribadah dengan baik, bisa ke haji, bisa sedekah kepada orang lain. Karena kalau misalkan kita memikirkan hari ini saja, kayaknya kita udah berat. Tapi kalau kita punya harapan ke depan, kita akan semangat. Karena yang bikin kita semangat apa? Adanya orientasi ke depan. Tuh. Saya ingin membahagiakan seseorang. Nanti akhirnya orang saya jajan, abimah, oke masa depan budak abi, pokoknya kuada rizkian dari rizki yang Allah berikan supaya ulah sampai ke susah juga gitu. Ya, saya juga mohon maaf, saya dosen, saya guru, saya sekarang wakil kepala sekolah. Tapi kalau Anda tahu bapak saya itu dulu tukang sapu-sapu, tukang sapu. Bapak saya kerja itu tukang sapu. Tapi saya baru juga sama. Kadang pulang sekolah, saya itu dikasih bekal tuh zaman dulu 300 itu naik angkot 200. Zaman bayar 200 rupiah. Jadi nggak bisa pulang, kalau pulang nggak bisa pulang naik angkot lagi, jalan kaki. Tapi saya sabar dan saya yakin waktu jalan kaki dulu, kalau pulang SMA saya jalan kaki, saya selalu bercita-cita dan berdoa kepada Allah, ya Allah, saya masa depan saya tidak akan begini. Alhamdulillah, saya di posisi sekarang, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi semangat. Ada satu contoh juga ya, Dinar alumni TGRI tahun lalu, 2 tahun yang lalu, itu rumahnya reot, orangnya di Bobodolan. Kalau di Bobodolan masih tahu ada Adinar. Adinar itu rumahnya reot, ekonominya kurang, tapi dia teguh. Setiap Jumatan dia lari. Batu mah pas Jumatan tuh bobo, pas Jumatan tuh bobo iman tuh lari dia. Karena pengen jadi polisi. Pas daftar tentara dia gagal. Lalu akhirnya dia jadi polisi dan sekarang di Polda Jabar itu di
di Polres Kabupaten Bandung, Binar itu tercatat sebagai polisi inspiratif, polisi teladan sa Kabupaten Bandung di SMA PGRI, alumni PGRI. Jadi walaupun hati, ayo berjuang untuk masa depan yang cerah. Ulah mikirkan, ayo nongol. Jangan terlalu memberikan cinta yang berlebihan pada pacarmu yang sekarang. Pacarmu itu nggak bisa kasih apa-apa, paling ngajak main di kaki ada payung, gitu. Lapar di kaki ada payung deh. Dia nggak bisa kasih makan, paling kayak antosannya udah jajan batagor 2.000 keduaan, sedih ya. Lalu mikir ayo mama, dan mikirin kan kayak mas suami akan ngajak, mama, ayo makan di mana? Kita makan steak di Dago atau di Hotel Horizon. Gitu. Jadi buat cowok ulah kamu bogohan mendingan cirian aku tuh bogoh kamu tapi malah kebogohan. Abi ada berjuang jadi tentara, jadi polisi, jadi pengusaha. Abi malah kamu bogohan. Abi ada pelatihan segala